Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi wa ta'bi ta'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian tafsir dari surah Al-Baqarah yang kita ambilkan dari tafsir Al-Munir. Kita lanjutkan pembahasan dari ayat-ayat yang berbicara tentang masalah riba, yaitu ayat 275 sampai 281 yang saat ini kita sampai pada bagian yang keempat. Di pembahasan sebelumnya kita telah sampaikan bahwasanya Syekh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili menyebutkan tentang riba dan bahayanya terhadap pribadi dan masyarakat, yang ini adalah merupakan salah satu dari kesimpulan ayat-ayat yang kita kaji, yaitu tentang fiqhul hayati awil ahkam. Beliau menyampaikan bahwasanya ayat-ayat ini mengandung 5 pokok pembahasan, yaitu 1, diperbolehkannya bisnis perdagangan. 2 adalah pengharaman riba dan serangan yang berat terhadap para pemakan riba. Yang ketiga adalah anjuran bersikap sabar dan toleran terhadap orang yang berhutang yang belum bisa membayar hutangnya dikarenakan baru mengalami kesulitan ekonomi. Yang keempat adalah pahala iman dan amal soleh. Dan yang kelima adalah perintah bertakwa dan peringatan bahwa dunia akan sirna dan datangnya akhirat. Kita sudah membahas tentang poin yang pertama, yaitu diperbolehkannya bisnis dan perdagangan. Dan poin kedua juga sudah kita bahas, pengharaman riba dan serangan yang berat terhadap para pemakan riba. Pada malam hari ini masih ada kaitannya dengan tema yang kedua, yaitu tentang sebab diharamkannya riba. Bahwa Islam itu adalah agama yang mengajarkan untuk berusaha dan bekerja, saling mengasihi dan menyayangi, menjaga keharmonisan hubungan antar sesama, menjaga kebersihan jiwa dari perasaan benci, iri, dan dengki, serta agama yang mengajarkan untuk menjaga kebenaran dan keadilan. Telah kita ketahui bersama bahwasanya Islam memerintahkan kepada umatnya untuk serius dalam hal bekerja. Bekerja ini bukan semata-mata untuk mencari keuntungan dunia, tetapi sebagai seorang muslim, bekerja itu adalah memenuhi perintah Allah dan Rasul-Nya, serta memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang kepala keluarga kalau dia adalah laki-laki. Kalau dia perempuan berarti membantu suaminya untuk memenuhi kebutuhan hajat rumah tangganya. Ada sekian banyak fadilah dan keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang serius dalam hal bekerja. Di antaranya bahwa orang yang bekerja itu berada di jalan Allah, fi sabilillah. Dia yang bekerja untuk memenuhi
kebutuhan orang tuanya, kebutuhan anak-anaknya, bahkan kebutuhan dirinya sendiri, fahuwa fisabilillah. Tapi kalau pekerjaannya itu untuk bermegah-megah atau untuk mendapatkan harta kekayaan banyak sehingga dia bisa membangga-banggakan di hadapan orang lain, maka fahuwa fisabilil syaitan, berada di jalan syaitan. Juga disebutkan dalam suatu hadis, annahu kana minadz-dzunub la tukaffiruha as-salatu wala siyamu walal hajju. Ada sebagian di antara dosa-dosa yang kita lakukan tidak bisa terhapus oleh pahala sholat ataupun puasa ataupun haji, sehingga para sahabat bertanya, wa ma tukaffiruha ya Rasulullah, apa yang bisa menghapuskan dosa-dosa itu? Maka beliau memberikan jawaban, al-humum, ay al-hamasatu fi thalabil ma'isyah. Serius ya, memiliki semangat yang membara dalam rangka untuk mencari ma'isyah. Man amsa kalan ala amalihi amsa maghfuran lahu au kama qala, barang siapa yang pada saat sore harinya dia capek dari bekerja seharian, maka dia dosa-dosanya terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pandangan Islam dalam hal bekerja dan berusaha itu. Jadi bukan semata-mata untuk duniawi, tapi yang lebih penting adalah harus ikhlas karena Allah Ta'ala, memenuhi kewajiban perintah Allah Ta'ala, serta dalam rangka untuk menjaga hubungan sosial kemasyarakatan di keluarganya yang terkecil ataupun di masyarakatnya. Oleh karena itulah harus senantiasa menjaga dirinya dan membersihkan jiwa serta perasaan kita semuanya itu, jangan sampai ada perasaan hasad, iri, dengki di antara sesama. Karena hakikatnya ketika kita bekerja itu, rezeki yang kita dapatkan itu berbeda-beda. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian bermacam-macam. Dan usaha yang kita lakukan itu tidak berbanding lurus dalam tanda kutip ya dengan upah ataupun gaji ataupun semacamnya lah yang kita dapatkan. Allah tidak melihat besar kecilnya hasil atau gaji yang kita dapatkan, tapi Allah melihat kepada prosesnya, melihat kepada upayanya, kepada usahanya. Semakin dia serius dalam berusaha, maka Allah semakin memperbanyak pahala, memberikan pahala kepada dia, walaupun barangkali secara imbalan ya berupa rezeki secara instan ataupun finansial, mungkin tidak sebanyak orang yang bekerjanya itu biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itulah Islam ini melarang mendapatkan keuntungan tanpa adanya usaha dan kerja. Sangat menganjurkan untuk berderma, artinya memberikan sedekah serta memberikan pinjaman yang baik. Kalau logika orang yang meminjami ya kemudian ingin bunga atau ingin riba, itu dengan alasan loh dia telah berusaha untuk membantu kepada sesamanya. Nah, maka harus ya kita sampaikan, kalau mau membantu ya membantu itu istilahnya sukarela, tabarruan. Kalau ingin membantu ya, kalau ingin bisnis ya dihitung secara matematis dalam untungan duniawi. Tapi kalau menggabungkan antara membantu dengan bisnis, dengan keuntungan pribadi dalam bentuk ribawi, ini yang dilarang oleh Islam. Mengharamkan sikap memanfaatkan kondisi butuh orang yang lemah. Melarang segala hal yang bisa memicu munculnya permusuhan, rasa benci dan perselisihan, mencabut sampai ke akar-akarnya sifat dengki, hasad, dan rakus dari dalam jiwa kita. Jadi Islam ini melarang segala macam bentuk kebencian dan hal yang bisa menyebabkan sarana-sarana yang bisa menimbulkan kebencian di antara sesama. Istilahnya adalah satu dzari'ah.
melarang atau menutup segala peluang yang bisa menyebabkan kita itu mendapatkan bahaya. Bahaya untuk diri kita dan orang lain. Yang dalam hadis dikatakan la dharara wala dirar. Tidak boleh melakukan bahaya ataupun menyebabkan bahaya orang lain ataupun membalas bahaya yang dilakukan orang lain. Sehingga di hadis ini dibuat semacam kaidah oleh para ulama, yaitu ad-dhararu yuzalu. Segala macam bentuk bahaya itu harus dihilangkan. Segala hal yang mengantarkan kepada bahaya untuk diri kita orang lain itu harus ditutup. Dan kita harus menahan ataupun mengantisipasi supaya tidak ada syubhat. Ya misalnya kalau kita mendapatkan rezeki ya, keluarga kita, maka kita diperintahkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu hendaklah kamu sampaikan. Bukan untuk ria atau sombong, bukan ya. Tapi tahadduts bin nikmah itu memang perintah dalam Islam, sehingga ada budaya tasyakuran ya. Jadi tasyakuran ini dalam rangka untuk mengekspresikan kegembiraan dari nikmat yang kita dapatkan dengan memberi sodako, mengundang tetangga kanan kiri, dan kita sampaikan kita telah mendapatkan rezeki ini itu dan sebagainya, sehingga tidak ada syubhat. Orang lain kalau tidak kita terangkan dari mana uangnya, misalnya mohon maaf ya, pegawai pada tingkat biasa kok melebihi dari tingkat yang di atasnya misalnya. Dia eselon 3 kok melebihi eselon 2 misalnya. Nah, ini perlu disampaikan, bisa jadi dia ada warisan, bisa jadi ada semacam pintu rezeki yang lain, ya, supaya menutup celah-celah suudzon daripada sesama kita. Nah, Islam mewajibkan mencari harta melalui cara yang sah dan halal, tanpa mengandung unsur kezaliman, serta membenci kondisi pengakumulasian kekayaan di tangan sekelompok kecil orang-orang tertentu. Jadi nggak boleh mempelokodo ya. Tidak boleh memanfaatkan kelemahan orang lain. Mereka, orang-orang yang punya kemampuan ini, memegang kendali nasib ekonomi banyak orang. Bahkan mereka mampu mempermainkan ekonomi suatu negara dan umat. Ya, kita lihat misalnya saat ini dengan kelangkaan minyak ya. Beberapa waktu yang lalu langka dengan harga yang ada HET, harga dari pemerintah yang dipatok, harga eceran tertinggi ya, dipatok itu. Tetapi ketika dilepaskan HET ini, ternyata minyak membanjiri di pasaran. Nah, ini ada apa? Berarti kan ada permainan dari sekelompok kecil pemain atau pelaku ekonomi ini yang negara pun tidak mampu mengendalikan. Nah, siapa mereka? Allahu a'lam. Harusnya pemerintah mampu dengan segala sumber daya, sumber manusia yang dimiliki oleh pemerintah, apalagi pemerintah pusat itu, insya Allah mampu ya, kalau ada kehendak, kalau ada kemauan yang baik untuk masyarakat. Ini adalah hajat kebutuhan kita semuanya. Nah, jemaah sekalian, kalau kita lihat data ya, ini walaupun agak lama, tapi saya kira data yang sekarang pun juga tidak jauh berbeda. Indonesia ini tanah air punya siapa? Ada fenomena ketimpangan antara orang kaya dan orang miskin di Indonesia dalam 1 dekade terakhir meningkat lebih pesat dibanding negara lain di Asia Tenggara. Pertumbuhan ekonomi selama periode itu menurut laporan Bank Dunia hanya dinikmati oleh 20% penduduk terkaya. Jadi sebenarnya Indonesia ini tanah air mereka ya, mungkin kalimat singkatnya seperti itu. Misalnya di sini pada tahun 2002 konsumsi 10% terkaya itu sama dengan konsumsi 42% termiskin. Dan ini meningkat pada 2014, konsumsi 10% terkaya sama dengan konsumsi 50% orang yang termiskin. Jadi maksudnya perbandingannya ini meningkat ya. Jadi orang-orang yang
10% terkaya di Indonesia ini sama dengan sejumlah yang dikonsumsi oleh 54% orang yang miskin di Indonesia. 10% orang terkaya menguasai 75,7% kekayaan seluruh Indonesia. Jadi yang menguasai 75% ini dari kekayaan kita itu hanya 10% saja. Ini kalau kita lihat dari data distribusi kekayaan, 84,3% itu adalah ya mereka, ini datanya adalah 10.000 US untuk mungkin dari sisi ini ya, kekayaannya itu mayoritas. Sedangkan 14,7% itu yang kekayaannya antara 10.000 sampai 100.000 US dollar. Nah, sedangkan yang 1% itu kekayaannya jauh, 100.000 sampai 1 juta US dollar Amerika atau 12,250 miliar kurang lebih. Nah, sedangkan yang 0,1 itu di atas 1 juta kekayaannya. Atau data yang lain menyebutkan 49,3% kekayaan di negara ini dikuasai oleh 1% orang-orang yang terkaya. Luar biasa ya. Jadi inilah ketimpangan yang ada di negara kita. Jadi ada perbandingan antara orang yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin ya, seperti lagunya Rhoma Irama dulu ya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, itu fenomena, fakta. Nah, ini sebenarnya atau realitanya bukan hanya di Indonesia, ternyata di negara-negara lain juga sama ya. Negara dengan ketidaksetaraan kekayaan antara kaya dan miskin. Indonesia ini 84%, negara-negara yang lain itu bahkan Inggris 89,3%. Harta 4 orang terkaya di Indonesia atau 25 miliar US dollar itu lebih banyak daripada harta 100 juta orang miskin di Indonesia atau 24 miliar US dollar. Coba bandingkan ya. 4 orang terkaya itu lebih banyak daripada 100 juta masyarakat miskin di Indonesia. Jumlah orang-orang terkaya di Indonesia dapat mengeluarkan 20 juta penduduk Indonesia dari kemiskinan ekstrim. Jadi kalau hartanya itu dibagi, itu mampu mengentaskan 20 juta penduduk Indonesia yang dari kemiskinan ekstrim itu. Nah, itulah ya fakta-fakta yang bisa kita lihat di sekitar kita ya. Jadi data orang kaya di Indonesia, kekayaan lebih dari 1 juta US dollar, ini tahun 2020 meningkat ya dari tahun 2019, yaitu 171.740 orang. Kemudian kekayaan yang lebih dari 100 juta US dollar itu hanya 417 orang tahun 2020. Ini kayaknya yang luar biasa. Faktor yang mempengaruhi orang makin kaya, diantaranya nilai aset tak terpengaruh gonjang-ganjing ekonomi. Jadi walaupun pandemi, walaupun ada persoalan sana-sini, mereka asetnya berjalan. Ya. Ibaratnya uang berjalan untuk dia, terus uang bekerja untuk dia. Dia punya banyak aset produktif, SPN atau saham atau yang lain-lainnya. Nah, kemudian pada pandemi kemarin yang lockdown itu ya, belanjanya berkurang, pengeluarannya berkurang sehingga kekayaannya bisa semakin banyak, bisa ditabung dan investasi di startup terus. Nah, sedangkan data orang miskin di Indonesia itu jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 Maret kemarin yaitu 27,54 juta orang. Ada di perkotaan, ada di pedesaan. Faktor yang mempengaruhi orang makin miskin ini, dia tidak memiliki aset produktif,
penghasilan mengandalkan gaji. Misalnya, mohon maaf kalau ada tukang atau kuli, dia kalau tidak berangkat kerja ya nggak dapat imbalan gaji. Penghasilan terhenti akibat pandemi karena ada lockdown keterbatasan, dia nggak keluar rumah, maka dia nggak dapat uang sehingga tabungannya habis terkuras. Inilah fakta ya, orang yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, jamaah sekalian, dalam Islam itu ada skema atau prinsip pemerataan dan distribusi harta. Allah berfirman, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Ad-Dzariyat ayat 19. Islam mencegah berputarnya harta kekayaan hanya di kalangan orang-orang kaya. Sementara kelompok lainnya tidak memperoleh bagian. Allah berfirman, kaila yakuna tulatan bainal aghniya minkum, supaya harta itu jangan hanya beredar di kalangan orang-orang yang kaya saja di antara kalian. Al-Hasyr ayat 7. Sehingga zakat, ya, infak, sodako ini dalam rangka untuk memeratakan. Ketika kita mengeluarkan zakat, ketika kita melakukan sodako, sebenarnya itu kita memberikan hak mereka, bukan kita memberi jasa ya kepada orang-orang yang menerimanya, tapi kita memberikan hak mereka yang dilewatkan Allah lewat pintu kita, lewat rezekinya lewat pintu kita. Jadi kalau kita lihat tadi ya, bahwasannya inilah prinsip-prinsip yang ada dalam agama kita yang luar biasa ya, prinsip keadilan, prinsip kesetaraan, prinsip untuk senantiasa menjaga persaudaraan. Maka dalam hal inilah ya, karena nilai-nilai luhur ini serta untuk menjaganya, maka Allah Ta'ala mengharamkan riba. Sebab riba menyimpan banyak bahaya dan dampak negatif. Apa saja di antaranya adalah riba bisa membuat orang terbiasa mencari keuntungan tanpa harus bekerja, seperti dagang, kerajinan, pertanian, atau pekerjaan profesi yang mulia yang menjadi tuntutan kehidupan modern sekarang ini, seperti profesi sebagai dokter, insinyur, farmasi, dan pengacara, dengan syarat harus membela kebenaran. Ini kalau menjadi pengacara, ya memang rawan ya, profesi pengacara, jaksa, hakim ini rawan. Oleh karena itu, ya harus membela kebenaran dan keadilan serta menjauhi cara-cara yang tidak benar di dalam memberikan pembelaan dan menjauhi usaha membela orang yang salah agar bisa terbebas dari jerat hukum. Jadi harus membela yang benar, bukan membela yang bayar. Nah, harusnya begitu ya. Tapi mungkin faktanya ada yang kebalikannya ya, membela yang bayar saja, walaupun salah. Hal ini berarti orang-orang yang merentekan hartanya atau menjadi lintah darat adalah para vampir yang menghisap darah orang lain yang bekerja keras dan mereka hidup dengan bergantung kepada sebuah sumber penghidupan yang terus mengalirkan kekayaan kepada mereka tanpa harus bekerja, yaitu dengan cara menyimpan harta mereka di bank dengan tujuan mendapatkan bunga. Nah, inilah ya, meribawikan hartanya. Kemudian bahaya riba yang lain adalah bahwa riba itu bentuk usaha meraup keuntungan tanpa harus mengeluarkan biaya pengganti. Agama mengharamkan mendapatkan harta dengan cara-cara tidak sah yang mengandung unsur zalim serta melarang sikap memanfaatkan kondisi orang yang lemah dan baru mengalami kekurangan. Jadi sudah kita sebutkan ya, memanfaatkan kelemahan orang lain, memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan orang lain atau aji mumpung dan lain-lainnya lah. Jadi itu bahaya ya yang harus kita hindari. Yang lainnya adalah bahwa riba bisa memicu tumbuhnya rasa benci, dengki, dan hasad di dalam hati orang-orang miskin terhadap orang kaya. Bisa menimbulkan permusuhan dan perselisihan di antara sesama. Karena riba adalah sesuatu yang bisa membunuh perasaan saling mengasihi dan kesadaran untuk saling membantu, serta bisa membuat seseorang menjadi budak harta. Yang disindiri di surat At-Takatsur, alhaakumut takatsur, menghancurkan ataupun
membuat mereka halak. Halak itu adalah binasa, hancur, karena memperbanyak harta, menumpuk-numpuk harta. Hatta zurtumul maqabir, sampai meninggal ya, sampai mengunjungi kuburan mati nantinya. Itulah sifat manusia yang tidak ada puasnya ya. Riba bagaikan serigala yang dengan kelicikannya secara diam-diam menerkam apa saja yang terdapat di dalam kantong dan saku-saku orang lain tanpa mereka sadari. Juga yang lain, riba adalah sesuatu yang bisa merusak untaian tali hubungan di antara sesama, mengamputasi kesadaran untuk saling membantu dengan memberikan pinjaman yang baik tanpa bunga, serta merampas harta orang miskin atau orang yang sedang butuh di saat ia sedang dalam keadaan benar-benar membutuhkan bantuan. Kalau harusnya kita ya memberikan semacam al-qardul hasan, pinjaman baik, pinjaman yang tidak mengandung keuntungan sepihak kepada orang yang punya uang ini. Kalau kita mau bantu, ya kita bantu tanpa ada imbalannya. Riba secara umum mengakibatkan hancurnya nilai-nilai kemanusiaan, memicu timbulnya perseteruan di antara individu, serta memicu sikap kesewenang-wenangan atau despotisme terhadap ekonomi umat. Ya, karena kita ini kan menganut konsep ya atau sistem ekonomi kapitalis. Jadi semakin dia punya modal, maka semakin bisa bertindak apapun. Jadi oligarki lah kalau dalam skala pemerintah ya, bisa mengendalikan. Jadi kelompok elit, kelompok kecil yang punya modal, punya SDM, punya maksudnya sumber daya lain-lainnya, terutama keuangan, bisa mengendalikan mayoritas. Sedangkan secara khusus, riba pada akhirnya membawa kepada jurang kehancuran dan kemiskinan. Karena Allah telah menegaskan bahwa Dia akan menghancurkan harta riba dan menyuburkan sedekah. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Seperti yang telah kami jelaskan di atas. Kehancuran tidak hanya menimpa orang yang merentekan hartanya, akan tetapi menimpa pula kepada orang yang membayarnya. Kebanyakan para petani yang melakukan pinjaman kepada bank-bank pertanian, nasib mereka berakhir dengan kehilangan lahan-lahan pertanian yang mereka miliki karena mereka terpaksa menjualnya guna untuk melunasi hutang sekaligus membayar bunga yang mereka tanggung. Dan bukan hanya pertanian yang mungkin untuk konsumtif juga ya. Misalnya dulu saya pernah mendapatkan cerita ya dari tetangga di sekitar pondok yang memiliki hutang, sudah nyicil di bank sekian tapi karena ada keterlambatan maka disita. Jadi nilai jaminan rumah itu melebihi, jauh lebih mahal daripada sisa hutang yang dia harus bayar itu. Tapi sudah nggak peduli, langsung oleh bank sudah dikasih tempo ya, tapi karena nggak bisa melunasi akhirnya dijabel ataupun disita oleh bank. Akhirnya ya pondok mengganti rumah tersebut dan kita bantu tetangga itu untuk kita belikan tanah dan kita bangunkan rumah. Itu sebagai bentuk ya tanggung jawab kita sebagai tetangga ya saat itu. Allahu a'lam. Karena ini kalau kembali ke pertanian ya, pertanian membutuhkan banyak biaya, rentan terhadap berbagai gangguan hama tanaman dan kekeringan. Begitu juga dengan para pemilik industri dan perusahaan yang mengambil pinjaman dari bank. Biasanya mereka akan merasa kesulitan mengembalikannya, bahkan mereka tidak mampu untuk membayarnya. Terutama pada tahun-tahun pertama dari usaha yang mereka jalankan. Bagaimana mereka bisa mengembalikan pinjaman pokok ditambah dengan bunga yang harus mereka tanggung, karena bunga yang ada akan terus bertambah dan menumpuk bersamaan dengan berjalannya waktu, sehingga bunga yang harus mereka bayar jumlahnya sama dengan pinjaman pokok. Jadi misalnya kalau pedagang ya, dia ingin membuka usaha warung ya, jadi dia baru pertama-tama tapi sudah nekat, sudah sewa ruko sekian puluh juta,
harus membayar karyawan beberapa orang, padahal konsumennya belum jelas, sehingga hanya bertahan 1-2 bulan sudah nggak kuat, nyicil ke banknya nggak kuat karena pendapatan yang diprediksi ternyata jauh di bawahnya, harus membayar harus membayar beberapa gaji pegawai tadi, kemudian operasional dan sebagainya, akhirnya hanya bertahan setengah tahun puput. Nah, akhirnya sisa pinjaman dari mana? Nah, itulah ya, sisa pinjaman yang dipinjam dari bank ini sudah ya, mungkin dia menjual aset yang lain untuk nutupi, menyicil hutangnya itu. Allahu a'lam. Di dalam pengharaman riba tidak ada bedanya antara apa yang disebutkan pinjaman untuk industri dan pinjaman untuk non-industri. Kalau bahasanya mungkin ada pinjaman produktif untuk usaha dan ada pinjaman konsumtif untuk ya kebutuhan keluarga, untuk makan sehari-hari. Karena tidak boleh mengambil sebuah pinjaman berbunga kecuali karena adanya sesuatu yang bersifat sangat darurah atau keadaan benar-benar terpaksa, yaitu suatu keadaan yang diyakini bisa menyebabkan al-halak atau kebinasaan, atau terlantar di tengah jalan, atau kondisi-kondisi terpaksa lainnya yang sifatnya sangat langka. Ya, kalau dalam kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat, hal-hal yang darurat, yang terpaksa, yang mendesak, itu membolehkan sesuatu yang terlarang. Nah, alasan yang disebutkan di sini itu tidak ada alasan yang sampai kepada al-halak ya. Kalau misalnya nggak pinjam bank, mati misalnya, itu nggak ada alasan seperti itu ya. Kalau nggak pinjam secara ribawi ke rentenir, binasa misalnya, nggak ada alasan seperti itu. Alasan yang diklaim oleh para pemilik industri dan perusahaan sebagai suatu keharusan yang memaksa mereka mengambil pinjaman berbunga dari bank, pada hakikatnya tidak bisa dikategorikan sebagai keadaan yang bersifat ad-darurah. Karena yang mereka maksudkan tidak lain adalah perluasan dan pengembangan daerah kerja dan industri mereka, atau melengkapi pabrik dan perusahaan yang mereka kelola dengan alat-alat yang canggih dan modern lain misalnya. Kalau mau memperbanyak modal kan bisa kerjasama dengan investor tertentu ya. Kalau investor itu kerjasama dengan pengusaha yang sudah jalan, sudah terbukti keuntungannya, bukan coba-coba, itu saya kira dia yakin dan tidak ragu-ragu untuk menanamkan investasinya kepada pengusaha itu. Jadi tidak kembali kepada bank konven di sini. Alasan-alasan seperti ini sama sekali tidak termasuk ke dalam kategori ad-darurah sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh syarak. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai sebuah alasan untuk memperbolehkan sesuatu yang diharamkan secara qat'i, pasti dan jelas. Inilah aturannya. Nah, jemaah sekalian, riba ini hukumnya adalah haram dan menjadikan harta yang dihasilkannya itu tidak sah. Haram hukumnya mengambil sesuatu yang lebih daripada harta pokok. Tidak peduli banyak atau sedikit. Hal ini ditunjukkan oleh ayat wa intu betum falakum ru'usu amwalikum, dan jika kamu bertaubat dari mengambil riba maka bagimu pokok hartamu. Coba kita perhatikan ya, kata-kata taubat di sini berarti kan dia telah melakukan sebuah kesalahan, kemaksiatan atau dosa ya. Sehingga ya tidak ada pengecualian di sini ya. Jadi dia telah melakukan segala macam aktivitas dosa dan dampak-dampak yang dihasilkan olehnya itu harus bertaubat darinya. Ayat ini juga menunjukkan bahwa memakan harta riba dan bekerja dengan cara riba adalah termasuk salah satu dosa besar karena bisa menjadi sebab murka Allah dan Rasul-Nya. Jadi para ulama menyampaikan antara dosa besar dan dosa kecil itu apa bedanya? Kalau dosa-dosa besar itu ada ancaman yang jelas dari Al-Quran, dari hadis, ada ancaman-ancaman yang jelas dan hukuman-hukuman yang jelas. Nah, sementara dosa kecil itu yang tidak disebutkan hukumannya ya, itu ada semacam takzir ya, diserahkan kepada amir atau pada pemerintah apa hukuman untuk yang dosa-dosa yang kecil.
Diriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki datang menemui Malik bin Anas, Imam Malik, pendiri mazhab Maliki ini. Lalu laki-laki ini berkata, wahai Abu Abdillah, sesungguhnya saya melihat seseorang yang sedang mabuk. Lalu ia merancau, ngigau lah, dia mengatakan tanpa sadar ya, dan bilang bahwa dirinya ingin memetik rembulan. Lalu saya berkata, jadi laki-laki ini ya berkata, saya bersumpah, istriku saya ceraikan jika memang ada sesuatu yang masuk ke mulut anak cucu Adam yang lebih buruk dari khomer. Ini maksudnya minta fatwa ya. Bagaimana hukumnya, wahai Imam Malik? Ketika saya mengatakan begini, itu bagaimana hukumnya? Lalu Malik bin Anas berkata kepada laki-laki tersebut, pulanglah kamu terlebih dahulu, saya akan membahas permasalahan ini. Jadi beliau memang hati-hati ya. Beliau saya kira pernah mengatakan ya, di antara sekian banyak ulama, ajra'ukum ilal fatwa, ajra'ukum ilan nar. Orang yang paling cepat memberikan fatwa, itulah yang paling cepat masuk neraka. Artinya beliau orang yang hati-hati, tidak gampang berfatwa. Lalu keesokan harinya, laki-laki itu kembali datang menemui Imam Malik bin Anas ini. Lalu Imam Malik bin Anas berkata kepada laki-laki ini, pulanglah kamu terlebih dahulu, saya akan membahas masalah itu. Lalu keesokan harinya laki-laki tersebut kembali datang. Lalu Imam Malik bin Anas berkata kepadanya, istrimu tertalak. Karena ketika aku membuka dan mempelajari Al-Quran dan sunnah nabinya, serta ternyata aku menemukan tidak ada sesuatu yang lebih buruk daripada riba, karena Allah telah memberitahukan bahwa Dia dan Rasulnya akan memerangi setiap orang yang berhubungan dengan riba. Jadi tadi kan seolah-olah dia menafikan tidak ada dosa lain, makanan atau hal yang haram yang dimakan oleh manusia yang lebih berat daripada khamr kan. Nah ternyata ini ada, yaitu riba ini. Artinya istrinya menjadi tertalak ya. Ini pelajaran ya bagi kita. Jangan main-main dengan kata-kata talak ini. Sesuatu yang menurut kita suatu saat itu mustahil, yang itu menjadi syarat ya. Misalnya ya apalah, Allah alam bagaimana contohnya, kita buat yang aneh-aneh gitu ya. Kalau ada ini, ternyata istri saya nanti tertalak. Nah, ternyata itu betul-betul pada waktu sekian terjadi. Maka ini bahaya ya. Bahaya menjadi tertalak istri tersebut. Nah, cara bertobat dari harta riba adalah dengan cara mengembalikannya kepada orang yang darinya riba tersebut diambil. Jika ia tidak ada, maka wajib berusaha mencarinya sampai ketemu. Lalu, jika tetap tidak ketemu juga, maka harta riba tersebut disedekahkan dan hadiah pahalanya bagi orang yang darinya riba tersebut diambil. Begitu juga dengan harta haram yang dihasilkan dengan cara tidak sah atau dengan cara yang mengandung unsur dolim. Ini salah satu pendapat ya. Artinya ya kita berusaha untuk mengembalikan, ini kan haknya dia. Jadi kita kembalikan. Kalau dia tidak ketemu, maka bisa dengan kita sedekah, dengan niat pahalanya kita serahkan kepada orang yang telah mazlum, telah terdolimi itu. Di samping itu ada di antara ulama yang berpendapat harta tersebut bisa dialokasikan untuk kepentingan publik. Misalnya bangun jembatan, bangun pavingisasi, perbaikan jalan, atau MCK umum, ataupun barangkali toilet masjid dan sebagainya. Artinya itu tidak sia-sia ya. Jadi harta itu tidak mubadzir ya. Imam Syafi'i berpendapat harta itu dihanguskan, tapi saya kira ini kan merupakan kemubadiran ya. Nah ini sedikit tambahan bahwasanya pemberdayaan ekonomi syariah itu yaitu ada zakat ya, distribusi harta untuk menjamin inklusivitas untuk seluruh masyarakat, pengendalian harta individu agar mengalir secara produktif. Kemudian ada no maisir ya, tidak ada transaksi yang spekulan atau spekulasi tidak produktif, yang ini bahasanya kan judi ya, tidak ada unsur perjudiannya.
Ini iswaf ya, aslinya bukan isfat. Artinya infak, kemudian sodakoh, wakaf itu, yaitu partisipasi sosial untuk kepentingan publik. Dan muamalah ada, sudah kita singgung ya, tidak ada doror, tidak ada yang membahayakan, tidak ada goror ya, ketidakpastian, tidak ada kedoliman, tidak ada muharramat ya, yang lainnya, serta menciptakan suasana yang kondusif di masyarakat. Kemudian juga no riba ya, tidak ada ribawi, optimalisasi bisnis atau jual beli dan berbagai macam risikonya. Nah, ini sebuah ide untuk membangun ekonomi umat melalui finansial teknologi dan ziswaf. Konsepnya bagus ya. Kalau di sini finansial teknologi rinciannya seperti ini, kemudian membangun ekonomi umat, yaitu membangun ekonomi umat. Data Basnas pada tahun 2019 menunjukkan bahwa dengan memanfaatkan teknologi penghimpunan dana zakat, membuat pengelolaan dan pendistribusian dana zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas menjadi lebih maksimal. Pengumpulan dana zakat melalui platform digital pada 2019 ditargetkan mencapai 280 miliar. Melalui finansial teknologi tentu menjadi angin segar untuk kemudahan masyarakat Muslim untuk memenuhi kewajibannya terhadap Allah dan membagikan sebagian hartanya kepada sesama manusia yang membutuhkan lewat finansial teknologi yang berasas atau yang berbasis internet dengan transaksi keuangan yang lebih mudah. Semoga dapat membangun kesadaran bagi masyarakat untuk mengeluarkan zakat dari hartanya, menginfakkan dan mensedekahkan sedikit hartanya, dan sama-sama berlomba atau berbondong-bondong untuk mengeluarkan zakat guna pemberdayaan ekonomi umat. Ini kalau kita lihat potensinya luar biasa ya, dari zakat infak sedekah ini. Zakat ini, potensi zakat nasional itu sebenarnya mencapai angka 217 triliun, Masya Allah, rupiah. Namun sejarah mencatat dari potensi yang ada hanya sedikit, yaitu 37 triliun dana yang berhasil dikumpulkan. Ini berarti masih jauh ya daripada potensi. Kemudian sedekah, dana sedekah yang terkendala dengan pengumpulan dan pengelolaannya belum mampu memberi angin segar bagi kesejahteraan ekonomi umat. Nah, kemudian dari infak, dana infak yang terkendala dengan pengumpulan dan pengelolaannya belum mampu memberi angin segar bagi kesejahteraan ekonomi umat. Kemudian wakaf juga demikian, potensi wakaf Indonesia yang cukup besar, yakni sebanyak berapa ini? 2 miliar 2,6 lah ya. 2,6 miliar meter persegi yang tersebar di 366.595 lokasi. Namun sayangnya potensi tersebut belum terkelola dengan baik sehingga belum mampu memberikan sumbangsih bagi perekonomian Indonesia. Jadi sudah kita sebutkan konsepnya Al-Hasyr ayat 7, kaila yakuna tulatam bainal aghniya'i minkum. Jadi untuk pemerataan Islam punya konsep zakat, infak, sedekah, wakaf, tetapi ini masih belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Inilah jamaah sekalian yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemakmuran kepada kita semuanya, kesehatan lahir dan batin, sehingga kita bisa memiliki sifat amanah pada segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita, terutama nikmat harta. Ada hak-hak yang harus kita tunaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi perekonomian umat di masa yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Alaikum minkum.